صوت القراء يناديكم يا أهل الله نوافيكم بكلام يتلى يهديكم للحفظ له ويعلي. Sudah sibuk waktu mereka memegang Al-Quran, membaca Al-Quran. Jadi bukan Ramadannya saja yang dipenuhi dengan Al-Quran para salafus salih itu, tapi sejak bulan Sya'ban, daidanuhum atau isi mulut mereka itu, yang keluar dari mulut mereka itu adalah Al-Quranul Karim. Ya, jadi kalau di antara kita ada yang ingin mengkhatamkan Al-Quran yang sudah diwiridkan sejak bulan Syawal yang lalu, belum khatam menjelang bulan Ramadan ini, maka di bulan Sya'ban ini kalau bisa khatam semuanya, sehingga nanti masuk satu Ramadan sudah masuk kepada khatmah yang berikutnya, mulai dari juz 1 lagi. Mudah-mudahan bisa 2 kali, 3 kali, bahkan kalau bisa 5 kali, dan seminimal-minimalnya 1 kali. Tapi sebelum Ramadan masuk, Sya'ban ini kalau bisa sudah khatam wirid kita, yang masih menjadi PR kita di waktu sebelumnya. Nah, Bapak dan Ibu asatiz wal asatizah rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang lain juga Ibunda Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, menceritakan tentang apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan di bulan Sya'ban ini. Kata Ibunda Aisyah, lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran akthar min Sya'ban, fa innahu kana yasumu Sya'ban kullah. Kata Ibunda Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah berpuasa di bulan selain bulan Ramadan lebih banyak dibanding puasanya di bulan Sya'ban. Bahkan kata beliau, pernah Rasulullah itu terlihat seakan-akan berpuasa 30 hari atau 1 bulan penuh di bulan Sya'ban. Meskipun ini ditakwilkan banyak oleh para ahli ilmi, bukan berarti 1 bulan penuh Rasulullah berpuasa, tapi karena saking terlihat begitu banyak beliau berpuasa, seakan-akan terlihat 1 bulan Sya'ban itu dipuasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara keutamaan bulan Sya'ban ini juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memandang kepada penduduk bumi di pertengahan bulan Sya'ban, yaitu nisfu Sya'ban, tanggal 15 Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, dan pada malam itu Allah ampunkan dosa-dosa seluruh ciptaannya, seluruh makhluknya. Namun kata Rasulullah, ada 2 yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam pertengahan Sya'ban, yaitu yang pertama adalah illa limusyrikin aw musyahin, kecuali orang yang tidak diampuni adalah orang yang melakukan dosa syirik, tidak bertaubat kepada Allah, selalu melakukan perbuatan syirik, tenggelam dalam kesyirikannya. Dan yang kedua adalah orang yang saling bermusuhan. Jadi orang yang saling bermusuhan, meskipun Allah turun melihat kepada penduduk bumi di pertengahan bulan Sya'ban, namun dia tidak termasuk orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya itulah mungkin sebagai istinbat dari sebagian ulama yang mensyariatkan kalau bisa menjelang bulan Ramadan itu masuk, kita saling bermaaf-maafan. Ya, kalau bisa sebelum nisfu Sya'ban. Kita hari ini masih tanggal 10, insyaallah. Kalau kita nanti hari ini ada di antara kita yang mungkin pernah terjadi khilaf, permusuhan, ya, maka jika kita bisa saling memaafkan di hari ini sebelum nisfu Sya'ban masuk, insyaallah kita begitu nisfu Sya'ban masuk akan mendapatkan maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya asatizah rahimakumullah, mari kita manfaatkan 20 hari bulan Sya'ban yang tersisa ini untuk memanfaatkannya dengan ibadah-ibadah terbaik kita. Karena apa? Karena seperti tadi kata Rasulullah, fihi turfa'ul a'mal. Karena di bulan inilah Allah malaikat angkat amalan kita ke langit. Jangan sampai justru di bulan Sya'ban, di bulan yang amalan kita diangkat ini, yang diangkat justru yang jelek-jelek. Makanya hari ini, jam ini, sekarang juga kita beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah, dan mulai hari ini menjelang akhir daripada bulan Sya'ban ini
tidak ada yang kita lakukan kecuali semuanya adalah ketaatan dan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian asatizah rahimakumullah, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita persiapkan untuk memantaskan diri kita berjumpa dengan bulan Ramadan itu nanti? Ya. Nah, ada beberapa persiapan yang mungkin bisa kita lakukan kalau kita memang ingin berjumpa dengan bulan Ramadan. Yang pertama adalah menumbuhkan di dalam hati kita perasaan akan pentingnya bulan Ramadan. Ya, ini kenapa menjadi poin yang pertama? Karena ya, kalau kita akui dengan jujur, kadang-kadang karena kelalaian kita, karena kesibukan kita dengan dunia, sampai hari ini pun mungkin sebagian kita ada yang merasakan, apa sih pentingnya Ramadan? Atau ya Ramadan datang ya sudah jadi kebiasaan tiap tahun. Terus apa masalahnya dengan Ramadan? Atau ada sebagian orang yang mungkin sebaliknya, lah katibu pulau bulan puasa, lah keposo lo lagi, lah menahan selera pulau, nah biasa makan lama, lah katibu pulau bulan Ramadan, nah biasa malam capek lalu, harus menahan mata, telat tidur karena tarawih, atau mungkin harus bangun di awal pagi untuk sahur. Ya, ada orang-orang yang memang merasa tidak penting bulan Ramadan. Bahkan bagi mereka kedatangan bulan Ramadan ini jadi beban. Ya, sesuatu yang menakutkan. Nah, kita perlu menanyakan kepada diri kita, menumbuhkan dalam hati diri kita akan pentingnya bulan Ramadan. Tentunya dengan memahami urgensi daripada bulan Ramadan itu. Seperti yang kita ketahui, ya, bulan Ramadan, idza dakhala Ramadhanu futihat abwabul jannah. Jika Ramadan telah masuk, dibuka pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabu jahannam. Ditutup pintu-pintu neraka jahannam. Wa sulsilatis syayatin, dan dibelenggu oleh Allah para syaitan. Dalam sebuah hadis yang lain yang masyhur kita hafal semua, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisaban, diampuni seluruh dosa-dosanya. Artinya, Bapak dan Ibu asatizah rahimakumullah, kita harus tumbuhkan dalam hati kita akan pentingnya kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Dalam sebuah riwayat, yang barangkali riwayat ini bisa menjadi penggugah kita, penyadar kita, kenapa kita harus berazam, berniat dengan kuat, ya, di dalam hati kita ini bercita-cita kita, berandai-andai, berharap dengan sangat kepada Allah agar kita berjumpa dengan Ramadan. Dalam sebuah riwayat yang dinukil oleh Ibnu Rajab, beliau mengatakan sampainya seorang mukmin ke dalam bulan Ramadan itu merupakan sebuah nikmat yang azim, nikmat yang sangat besar, yang tidak ada bandingannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkataan beliau ini beliau landasi dengan hadis dari Talhah bin Ubaidillah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Talhah, kata beliau, dahulu di zaman Rasulullah ada dua orang laki-laki yang datang menemui Rasulullah. Dua orang laki-laki dari penduduk Ansar di Madinah, mereka masih kafir, datang kepada Rasulullah untuk menyatakan keislamannya, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian setelah bersyahadat, lalu salah satu di antara kedua pemuda ini langsung beribadah dengan penuh semangat, pergi berjihad sampai akhirnya menemui kesyahidan di medan perang. Ya. Lalu kemudian pemuda yang kedua hidup sekitar 1 tahun setelah pemuda yang pertama yang mati syahid tadi. Lalu pemuda yang kedua itu juga menemui ajalnya setahun setelah pemuda yang pertama mati syahid fisabilillah. Setelah kedua pemuda ini mati, salah seorang penduduk Madinah bermimpi, melihat di dalam mimpinya bahwasanya dua orang pemuda ini sedang menunggu giliran masuk surga, tapi yang terlihat yang duluan masuk surga justru pemuda yang mati kedua. Bukan yang pertama yang mati syahid tadi, tapi pemuda yang matinya kedua, matinya di atas kasur, matinya di tempat tidur.
Dan mimpi itu terjadi berulang-ulang kali sampai orang tersebut datang menemui Rasulullah saking penasarannya. Bertanya kepada Rasulullah, bagaimana ini mungkin terjadi ya Rasulullah? Orang yang matinya di atas kasur mendahului masuk surga orang yang mati syahid fisabilillah. Kemudian dijawab oleh Rasulullah dengan enteng, kata Rasulullah. Apa kata Rasulullah kepada orang tersebut? Alaysa shalla ba'dahu kadza wa kadza salatan. Bukankah orang yang kedua itu tadi ketika dia hidup 1 tahun setelah temannya yang mati syahid itu mati, dia telah sholat berkali-kali di 1 tahun berikutnya. Ya, dia melakukan sholat 365 kali, hari dikali 5 kali, berapa sholat dia lakukan? Kemudian yang kedua kata Rasulullah, wa adraka ramadhana fasamahu. Dan bukankah ketika dia hidup 1 tahun setelah sahabat yang tadi mati syahid, dia berjumpa dengan bulan Ramadan dan lalu dia berpuasa di bulan Ramadan itu? Maka kata Rasulullah, fawalladzi nafsi biyadihi, maka demi yang jiwa ragaku berada di tangannya, inna bainahuma la ab'adun mimma bainas samai wal ard. Jarak antara pemuda yang pertama mati syahid dengan pemuda yang kedua yang cuma mati di atas tempat tidur tapi berjumpa dengan Ramadan, jarak masuk surga mereka itu lamanya atau jaraknya bagaikan jarak antara langit dengan bumi. Jadi poinnya apa? Rahimahullah, ternyata berjumpanya seseorang dengan bulan Ramadan mengalahkan orang yang mati syahid sekali. Nah, bagaimana kita tidak berharap umur kita dipanjangkan oleh Allah berjumpa dengan bulan Ramadan, ya. Nah, inilah asatiz dan asatidzah rahimakumullah, ya. Sebetulnya banyak sekali poin yang harus kita siapkan, tapi mungkin waktu tidak cukup untuk kita sampaikan. Intinya asatiz wal asatidzah rahimakumullah, kita semua insyaallah di sini sudah tahu apa keutamaan bulan Ramadan, apa yang Allah siapkan nanti di bulan Ramadan. Nah, tentunya yang penting untuk kita lakukan pada hari ini adalah mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Mulai daripada melakukan taubat nasuha, bertaubat, memohon ampun kepada Allah hari ini juga, detik ini juga. Jika masih ada dosa-dosa, baik dosa besar, naudzubillah, begitu juga dosa-dosa kecil yang masih terus berulang-ulang kita lakukan, maka sekarang juga kita beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, tentunya kita mempersiapkan diri kita untuk berjumpa dengan bulan Ramadan ini dengan membiasakan diri kita dengan ibadah-ibadah yang nanti akan kita lakukan di bulan Ramadan. Dimulai dengan berpuasa. Ya, alhamdulillah hari ini kita berpuasa. Memperbanyak tilawah karena bulan Ramadan adalah bulannya Al-Qur'an. Di sana kita nanti akan waktu-waktu kita akan kita isi dengan sebanyak-banyaknya baca Al-Quran. Maka kalau tidak kita biasakan sejak hari ini, maka khawatir bulan Ramadan itu datang, kita pun tidak terlatih untuk mengisi hari kita dengan membaca Al-Quran, dengan memperbanyak qiyamul lail, salat tahajud. Bulan Ramadan adalah bulan qiyamul lail. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Mulai hari ini, malam ini, kita latih kembali diri kita untuk mulai menghidupkan malam-malam kita. Minimal setengah jam menjelang waktu sholat subuh masuk, kita bangun, kita lakukan sholat qiyamul lail. Kita mulai juga dengan memperbanyak zikir, memperbanyak ibadah-ibadah yang lain seperti berbuat baik kepada manusia, berbuat baik kepada sesama ikhwan dan akhwat kita, kepada orang tua, kepada anak dan istri kita, kepada tetangga. Artinya adalah bagaimana kita membiasakan diri kita sejak mulai hari ini, ya, tanggal 10 Sya'ban di bulan ini, membiasakan diri kita dengan seluruh amaliyah-amaliyah yang nanti akan kita lakukan di bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir, yang juga dicontohkan oleh para sahabat dan salafus salih ketika mereka akan mendekati bulan Ramadan, yaitu memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulu para sahabat, para salafus salih, 6 bulan setelah Ramadan mereka sibuk berdoa
agar seluruh amal ibadah mereka yang mereka lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu masuk 6 bulan berikutnya atau 6 bulan sebelum Ramadan masuk, maka mereka sibuk berdoa kepada Allah agar berjumpa, disampaikan umur mereka dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dalam keadaan segar bugar, berjumpa dengan bulan Ramadan, ya. Sebuah doa yang sudah masyhur di kalangan kita, meskipun sebagian mendapatkannya bahwasanya sanadnya isnadnya dhaif, namun para ulama mengatakan min babi doa tidak ada masalah sama sekali. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya, tidak apa-apa doa ini kita ulang, ya, atau kita baca dari doa kita sendiri-sendiri. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Sampaikanlah ya Allah, sampaikanlah usia kami ini, umur kita ini berjumpa dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat baik fisik jasmani kita, begitu juga rohani kita. Asatizah wa asatizah rahimakumullah. Terakhir, ya, tentunya kembali pada diri kita masing-masing. Adakah di antara kita yang hadir di GOR atau di aula ini yang merasa tidak memiliki dosa? Pasti tidak ada. Betapa banyak dosa dan kesalahan kita, betapa banyak maksiat yang telah kita lakukan sejak tanggal 1 Syawal yang lalu sampai hari ini. Hanya diri kita dan Allah yang tahu. Kita tidak tahu bagaimana seandainya kita tidak berjumpa dengan Ramadan, dicabut nyawa kita sebelum Ramadan masuk oleh Allah, bagaimana kelak kita akan menjumpai Allah, bagaimana kita akan mempertanggungjawabkan seluruh maksiat, dosa-dosa yang telah kita lakukan tersebut. Maka tidak ada jalan lain kecuali kita bermohon dengan sangat, dengan sekuat tenaga, dengan sungguh-sungguh kepada Allah agar kita dijumpakan dengan bulan Ramadan, agar kita berjumpa dengan bulan Ramadan, diberikan seluruh keutamaan dan fadilah bulan Ramadan. Yang paling utama yaitu adalah agar kita menjadi min utaqa'i syahri Ramadan, menjadi orang-orang yang diampuni dosa-dosa kita dan dibebaskan daripada siksaan api neraka. Kedengarannya mungkin sepele, dibebaskan dari siksa api neraka. Tapi kalau kita pikir-pikir, sesungguhnya itulah inti tujuan daripada seluruh perjuangan ibadah yang kita lakukan sepanjang hari. Itu saja, agar terhindar daripada siksaan api neraka. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah katakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua manusia, semua yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang nanti di akhirat dia menjumpai dirinya dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dan dihindarkan, diselamatkan daripada siksaan api neraka, faqad faz. Sungguh dialah orang yang telah sukses, sungguh dialah orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia yang saat ini sedang kita jalani kecuali kesenangan yang menipu. Wallahu a'la wa a'lam bishawab. Mudah-mudahan sedikit sekedar tazkirah mau'izah bagi kita semua dan bagi anak pribadi khususnya, sebelum kita berjumpa dengan bulan Ramadan, mumpung masih ada 20 hari lagi, mari kita pantaskan diri kita. Jangan kita sampai lalai seperti kata Rasulullah, syahrun yaghfurun nas. Ya, banyak manusia saat ini Allah kedatangan bulan Ramadan bukannya dijadikan bulan Sya'ban, bukannya dijadikan untuk persiapan, malah dijadikan persiapan untuk mendapatkan manfaat duniawiyah di bulan Ramadan. Bagi pedagang-pedagang terutama, bukannya dia meninggalkan perdagangan. Dulu para sahabat begitu bulan Sya'ban ditutup toko-tokonya, warung-warungnya ditutup semua. Nah, di zaman kita tidak, sebaliknya. Ramadan sudah masuk, para pedagang-pedagang sudah mulai berlomba-lomba menimbun barangnya untuk nanti dijual dengan harga yang semahal-mahalnya di bulan Ramadan. Ya, walhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya, dan mohon maaf jika dalam
penyampaian kesalahan khilaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صوت القراء يناديكم يا أهل الله نوافيكم بكلام يتلى يهديكم للحفظ له ويعلم